Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Untuk kegiatan pagi hari ini kita akan mulai belajar fisika. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah kita berdoa dan melihatkan matematik berdoa dulu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Peserta didik anak-anak silakan berdiri. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini ya anak-anak, sedikit motivasi ya. Kita sekarang kan akan membahas tentang materi energi terbarukan gitu ya. Jadi energi terbarukan itu kan sebenarnya sudah pernah dibahas di jenjang-jenjang sebelumnya atau di pertemuan yang pernah kalian bahas gitu kan. Akan kalian suka nonton-nonton berita gitu ya. Jadi kenapa tuh energi itu sangat penting buat kehidupan gitu ya? Karena setiap proses perjalanan hidup kalian kan kalian pasti akan menggunakan energi gitu ya. Contohnya kayak pada pagi hari ini gitu kan ya. Kalian pasti kan di rumah ada yang udah sarapan, mungkin ada yang belum gitu kan. Dengan harapan kalian mendapatkan energi untuk bersemangat pada hari ini gitu. Jadi paling minta kalian semua untuk fokus, semangat dalam proses pembelajaran. Semoga nanti di akhir pembelajaran ini kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kehidupan kalian. Ya, untuk itu sekarang Pak pengen tahu dong kesiapan kalian belajar ya di sini. Pak udah disiapin, ini ada 3. Ini mungkin emot yang senang,
Ini mungkin hari ini yang biasa saja atau emot yang di bawahnya adalah yang sedih. Jadi tadi minta satu persatu kalian ke depan, ini ada emotnya, ini ada lainnya kalian tempel satu-satu. Mungkin dari kelompok ini dulu. Gak apa. Ini ada emotnya kalian pilih gimana perasaan kalian hari ini. Jadi nantinya akan menjadi referensi Pak Aldi ya buat kedepannya gitu. Tempelnya harus jujur ya, kalau senang ya senang, kalau biasa aja ini biasa saja, nggak apa-apa. Oke, sekarang ngomong ini. Ini yang sedih ya. Oke, ngomong yang lurus. Oke, makin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk respon kalian atas kesiapan belajarnya. Kalau kita hitung-hitungnya ada 7 orang yang senang, ada 8 orang yang biasa aja gitu ke kondisi hari ini. Tapi untungnya hari ini nggak ada yang sedih ya. Jadi berarti Pak Aldi nyatakan kalian dalam kondisi yang siap saat proses pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya energi terbarukan. Ya, Pak Aldi ini ya, Pak Aldi punya sedikit pertanyaan buat kalian sebenarnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang energi? Coba, ada yang bisa? Apa fakta-fakta tentang energi yang kalian ketahui itu apa saja? Gitu. Ada yang mau coba? Boleh tepuk tangan? Oke. Boleh sambil berdiri gimana? Apa gimana? Itu kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Dan kita catat dulu ya, menurut pandangan BIPA itu adalah apa? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Selain itu apa? Ada lagi yang kalian ketahui tentang energi? Apa? Energi itu hasil yang didapat setelah melakukan usaha. Hasil yang didapat gitu ya. Menurut pandangan Ronald, hasil yang didapat saat melakukan usaha. Oke. Ada lagi? Ada yang tahu nggak bentuk-bentuk atau macam-macam energi itu menurut kalian seperti apa?
Ada energi apa aja sih yang kalian ketahui nih di dunia ini? Bebas, boleh terbarukan, nggak terbarukan. Ada energi apa aja yang kalian ketahui? Apa? Matahari. Berarti kalau matahari nama energi apa? Panas ya, maksudnya energi panas. Ya, matahari energi terbarukan benar katanya Ronald. Kenapa? Karena energi keterbarukan itu adalah dia apa? Yang sumbernya itu nggak habis. Nah, contohnya adalah matahari. Matahari memancarkan apa? Cahaya. Apa kalau di fisika biasanya foton. Ya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah energi panas. Biasanya kalau di Indonesia sendiri kalian lihat buat apa nih? Energi panas itu dimanfaatkan seperti apa kalau di Indonesia? Oke, buat jemur pakaian benar. Satu, terus apa lagi? Pembangkit listrik, oke. Dua, pakai panel surya ya, maksudnya alatnya. Terus apa lagi? Menjemur pangan, oke. Contoh kayak ikan asin ya, atau biasanya pagi yang sudah dipanen biasanya mereka jemur gitu. Oke, Aldi akan buka powerpointnya sebentar. Sebelum kita masuk ke gini, kayaknya Paldi pengen ice breaking dulu ya sedikit ya. Jadi gini, ada angka dari 1 sampai 10. Kalau misalnya Paldi sebutkan angka 5 itu kan ganjil. Berarti kalian tepuk tangannya sekali gitu ya. Tapi kalau Paldi bilang 8, contohnya 8, berarti kan kalian tepuk tangannya 2 kali. Paham? Berarti instruksinya? Oke, kayaknya kalau lebih serunya maunya sambil duduk atau sambil berdiri? Duduk ya, atau mas sambil berdiri aja, jadi yang gagal nanti langsung duduk gitu, oke? Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Jadi nanti Paldi minta kejujurannya, jadi kalau kalian merasa salah, kalian langsung duduk gitu ya, oke? Misalnya Paldi sekarang kita mulai ya, misalnya Paldi sebut nih ya, siap? 1, 2, 3, oke, Paldi mulai ya. 6. Oh, masih lambat, harus cepat ya. 9. Sekarang salah. Ayo, 9 ganjil. Oke, duduk. Yang salah duduk. Ayo. Masuk ya. Ya, sini ya. Siap? Siap? 4. Masih lama. 1. 7. Nah. Itu ya, oke. Terus lanjut. Oke. 4, 5, 3, 10, 3, 5, 6, 5, 3. Oke, tertambut itu. Oke, sesuai dengan tadi Paldi kan bilang hari kita mau bahas energi terbarukan ya. Jadi babnya itu adalah dari sumber energi ya, nama babnya ya. Kemudian Paldi mulai next slide adalah capaian pembelajaran di sini adalah kita lihat peserta didik kalian ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran nanti bab kemarin ya. Kemudian perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Karena hari ini kita akan membahas tentang energi alternatif, berarti tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik kalian mengetahui apa itu energi alternatif, kemudian peserta didik dapat menganalisis manfaat dari energi alternatif, kemudian peserta didik dapat menerapkan bentuk sederhana penggunaan energi alternatif pada kehidupan. Nah, ini adalah ada 3 pokok tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita mulai ya, nextnya kita lihat di sini ya, ada sumber energi tak terbarukan. Artinya apa? Sumber energi tak terbarukan berarti dia cepat habis ya. Jadi sumbernya adalah keterbatasan. Kalau kita lihat di sini ya, pasti yang kita tahu adalah contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu dari mana? Dari fosil ya, yang telah menjadi batu, kemudian dia biasanya berada di bawah atau dasar dari laut, kemudian dia diambil ya dengan alat atau dengan kilang minyak, kemudian diambil ke atas, nanti diekstrak atau distilasi ya. Kalau kita sempat kita kaitkan dengan pembelajaran kimia,
nanti hasil dari fosilnya itu ada yang dari minyak bumi, ada yang jadi aspal, parafin, dan banyak-banyak jenisnya lagi ya, tergantung dari suhunya. Biasanya nanti bahan mentah itu pakai suhu, kalau kita suhunya di kisaran 600 sampai 800 nanti ada yang jadi bensin, ada yang jadi aspal dan lain-lain. Itu adalah dari fosil. Kemudian di sini kita lihat ada sumber-sumber energi ya. Tadi kan kita lihat ada tambang bumi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Dia akan habis, makanya dia disebut energi tidak terbarukan. Ya, walaupun dia jumlahnya banyak, lama-kelamaan kalau dia diambil terus, dia akan habis. Kemudian sumber-sumber energi tersebut ini adalah energi tak terbarukan ya, yang tidak bisa kita gunakan lagi. Makanya sekarang timbullah banyak energi-energi alternatif atau energi apa yang terbarukan yang sumbernya nggak habis gitu kan. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kalian lihat apa? Contohnya kita gunakan gas ya, gas LPG ya, gas itu kan juga energi terbarukan ya, atau dia tidak habis. Nah itu yang contoh simpel yang mudah kita bisa lihat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ya ada sumber-sumber energi terbarukan. Kita lihat di sini ada apa aja? Air, angin, cahaya, matahari, panas bumi, yang dia tuh gak habis di alam gitu. Nah sumber-sumber energi ini diperoleh melalui proses apa? Ya yang dia bekerja itu secara kontinu. Kalau kita ambil dia masih akan tersedia lagi. Contohnya kayak cahaya matahari yang kita taruh di panel surya gitu kan. Mungkin pagi kita ambil, besoknya juga masih ada, dia tetap nggak habis. Gitu. Kemudian sumber energi itu tidak habis itu disebut adalah sumber energi yang terbarukan. Nah, di sini kita lihat ini apa namanya? Iya, dia biasanya apa? Jadi kan diambil adalah kan sebenarnya airnya, bukan airnya yang dimanfaatkan, tapi aliran airnya. Aliran airnya itu menghasilkan sebuah energi nanti yang dia diubah menjadi energi listrik. Nah, biasanya energi listrik itu dia disimpan di dalam genset itu, ya. Atau dia dialiri di kota-kota. Coba kalian tahu negara mana yang sudah menerapkan ini menggunakan air pemanfaatan? Tahu? Belanda ya, karena yang Belanda kan sebenarnya dia dibangun di bawah permukaan itu ya, jadi dibikin tebing atau tebing sih sebenarnya seperti pembatas seperti ini ya. Nah dia sudah menggunakan pemanfaatan listriknya itu dari air. Nah kemudian ada lagi apa? Angin. Nah ini ya, kalau kita lihat yang Padi tadi sempat jelaskan ya, akan di sini ada panel surya ya, dan ada gas juga, gas alam. Kemudian nah, ini sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan ya menjadi energi alternatif atau pengganti dari ini yang sudah ada, mungkin bensin atau bahan bakar lainnya. Ya contohnya kan sekarang sudah ada motor listrik ya, motor listrik mungkin listriknya nanti didapat dari contohnya air tadi yang mengalir disimpan di dalam gensetnya tuh dialiri menjadi listrik, listriknya nanti ke motor listrik. Nah itu kan juga salah satu pengganti dari bensin. Nah jadi energi terbarukan itu sebenarnya sangat banyak atau manfaatnya itu sangat luas gitu. Nah sebelum Pak Adi lanjut ke contoh-contoh yang lain, Pak Adi mau menampilkan sebuah video, jadi silakan kalian tonton, kemudian per kelompok Pak Adi minta tolong kalian sikapi gitu. Artinya adalah mungkinkah contoh atau video nanti yang Pak Adi tampilkan itu diterapkan di Indonesia, menurut kalian itu menjadi sesuatu yang efektif atau tidak? Kenapa mulai bikin masalah listrik? Ya, Ketika kita bersentuhan dengan tembaga dari logam, itu tembaga dari logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik. Logam maksudnya seng. Seng. Oke. Tembaga dengan seng itu menghasilkan listrik. Oke. Jadi yang kita ambil ini getah dalam pohon ini. Oke. Getah dalam pohon ini warna basah, yang asam itu kita jadi listrik. Merah yang tembaga logam. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedua tembaga ini saudara, ini mengandung asam, dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng itu akan bisa mengalirkan listrik dengan dua kutub yang berbeda. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya lihat di dalamnya seperti apa? Boleh. Harus dibor ya pertama kali. Dibor. Yang kedua itu
ini namanya elektroda. Oh, ini adalah elektroda. Isinya kain ya, kain. Pembatas antara positif dan negatif. Oke, yang merah positif, yang hitam negatif. Oke, ini isinya kain dulu, kemudian ditutup oleh surat ini lakban ya. Oke. Terus enggak? Itu kain dalam tadi yang warna putih, fungsinya apa? Itu selain itu pembatas antara positif dan negatif, itu untuk ya asam. Oh, penyerap asam. Jadi getah-getahnya diserap di kain-kain itu. Oke. Sehingga semakin asam maka semakin banyak listrik yang dihasilkan. Oke. Nah, kain itu bisa Untuk mencegah untuk gambar dan oh, itu yang sekat saja ya. Nah, saya ini mungkin juga untuk penambahan dari kuat. Oke, setelah kalian memperhatikan atau menonton video, silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Kira-kira kalau ini diterapkan gitu, mungkin di lingkungan kalian atau di Indonesia sendiri, menurut kalian ini bisa menjadi efektif atau ada yang lebih efektif daripada ini? Silakan berdiskusi. Kalau dikasih waktu 3 menit dan 5 menit ada sekarang untuk berdiskusi. Hasil diskusinya boleh dituliskan ke dalam bentuk kertas ya nantinya. Nanti tiap kelompok akan diminta perwakilan salah satu untuk berbicara di hasil diskusinya. Kalau yang kalian ini pohon kedong-dong ya yang digunakan ya catnya. Pohon pertumbuhan jadi kan tidak semua pohon punya betah. Nama itu sudah konsentrat asamnya belum berbeda ya namanya. Juga kan karet belum tentu sebenarnya efektif gitu. Ya maksud mungkin ya kalian misalnya di suatu kampung dia sangat membanyakin pohon kedong-dong gitu. Apakah itu menjadi satu dia efektifnya menurut kalian gitu atau seperti apa? Jadi misalnya ada lahan luas dulu dibentuk buat kedong buat nanti bisa lebih biasa jadi sesuatu kalau masih ramai kalau kalian kontra misalnya kurang begitu ngerjain efektif, apakah rekomendasi terbaik kalian itu apa itu? Kayaknya lebih cocok ini deh Pak. Oke, waktunya 3 menit lagi ya untuk diskusi. Ya.
belajar ginian dulu lalu karena elektrolit karena elektrik jadi kalau ya waktunya 2 menit lagi untuk berdiskusi. Jadi nanti paling minta saat satu kelompok memaparkan selesai gitu ya. Boleh kelompok lain untuk menyanggah atau bagaimana itu dipersilakan ya. Kita mau nyangkang proses kali ini ya. Kalau ada namanya juga nggak mungkin ada satu proses. Kalau ada satu pohon satu rumah, nanti bukan. Iya kan? Oke, 1 menit terakhir ya. Biasanya pohon yang menghasilkan getah ini yang harus asam gitu. Ya, jadi kalau secara konvensional dia punya pH-nya yang rendah di bawah 7. Nah, biasa kalau yang dia pH-nya di bawah 7, getahnya di bawah gitu biasanya pasti dengan hubungan elektrolit dan juga pohonnya harus menggunakan getahnya yang agak banyak karena kalau getahnya sedikit itu juga riset biasanya juga pasti begitu. Oke, waktu berdiskusi mengenai videonya. Oke, selesai. Nanti sekarang kita mulai untuk paparan sedikit ya dari hasil video itu. Untuk yang pertama, kelompoknya ada dulu. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Teman-teman semuanya diperhatikan ya paparan dari Aisyah. Oke, kita perhatikan. Kalau menurut kelompok saya itu kurang efektif karena yang dihasilkan itu kurang untuk digunakan secara massal, jadi tidak kuat. Dan tadi kan di video itu ada yang kayak dibuat dulu kan, nah itu bisa merusak lingkungan atau pohon sekitar kalau digunakan secara massal Pak. Terus juga energi yang efektif atau yang lainnya itu bisa dipakai seperti panel surya karena kan sebenarnya itu udara tropis jadi bisa panel surya. Oke, kalau menurut Aisyah, dia merasa kurang efektif itu kalau digunakan atau diproduksi secara massal. Kenapa? Karena nantinya akan menghasilkan limbah dari hasil borannya. Nah, kemudian kurang efektif ya kalau di Indonesia gitu sendiri ya, karena lebih efektif pakai panel surya gitu ya. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk pemaparannya ini ya. Mungkin ada yang setuju, menurut ada yang kurang setuju atau yang mau kontra? Setuju ya. Oke, sekarang lanjut kita ke kelompoknya Nur. Siapa yang mau paparan? Oke, silakan teman-teman semua kita dengarkan ya. Kalau dari kita kurang setuju karena kan tadi digunakan pohon yang punya getah banyak sama yang massal. Sedangkan kalau misalnya kita mau gunain pohon sederhana itu nggak di semua daerah di Indonesia kan ada, jadi nggak bakal merata juga manusia yang mau digunakan. Terus kalau kita cuma pakai pohon sederhana, jumlahnya kan bisa aja nggak begitu banyak. Jadi pohon itu doang yang bisa tidak. Kalau menurut pandangan Ruth, nggak semua daerah itu cocok untuk ditanam kedondong gitu ya. Terus selain itu juga apa tadi kapasitasnya ya yang mungkin terbatas dari ini. Oke, tepuk tangan tuh. Oke, silakan kelompoknya mana? Siapa mau paparan? Oke, kita perhatikan ya paparan dari Ronald ya, silakan. Kalau dari kelompok kami sih ada positif negatif. Kalau positifnya itu karena ini energi yang terbarukan, terus juga dia kan pohon kedondong itu kan dia tumbuhnya
lumayan mudah ya, terus juga dia gampang banget buat dibudidayakan. Terus juga dia di sini tuh kita dapat penemuan baru bahwa asam itu memang bisa menghasilkan listrik dari reaksinya terhadap keseng dan tembaga dalam energi yang bisa terbilang sedikit. Nah ini masuk ke poin negatifnya, yaitu kalau on-the-run ini nggak bisa kita pakai untuk energi listrik secara massal, karena yang pertama itu dia buat satu pohon itu dia hasilin energi yang sedikit, energi listrik yang sedikit, karena kita udah pernah saya sendiri udah pernah coba waktu itu menggunakan lemon, yang mana lemon itu punya pH yang jauh lebih tinggi daripada kedondong, dan itu bahkan untuk menyalakan satu yang kecil lagi itu butuh banyak sekali lemon, apalagi kalau misalnya kita menggunakan berita dari kedondong. Terus juga kalau dari kami sih ini cuma bisa dipakai buat sebagai energi listrik yang bisa terbilang darurat. Misal kalau tapi kita tetap harus punya energi utama, sedangkan energi kedondong ini bisa kita jadikan sebagai energi alternatif. Contohnya kayak kita bisa menggunakan panel surya, karena panel surya walaupun dia limbah ini sangat berbahaya, tapi kan kita bisa menggunakan panel surya itu kan secara terus menerus, jadi energinya bisa jauh lebih banyak daripada kita menggunakan kompor. Oke, wah bagus ya paparan dari Bapak lagi menyampaikan dampak positif dan negatifnya. Positifnya benar, dia bisa dijadikan sebagai energi terbarukan. Negatifnya ya karena jumlahnya yang sedikit gitu ya, jadi dan keterbatasan lagi gitu untuk jumlah pohon kedondong yang ditanam di Indonesia. Dan Bapak terakhir siapa mau paparan? Oke, iya silakan. Ya, pendapat kalau saya adalah kurang efektif karena kemungkinan semua pohon tidak memiliki kadar asam yang sama, bahkan tidak sampai memiliki kadar asam. Dan wilayah Indonesia atau Jakarta sebagian besar sudah dibangun dengan pembangunan rumah-rumah dan gedung-gedung lain, sehingga tidak ada lapak untuk dijadikan bahan. Dan harus ada SOP persyaratan untuk melakukannya. Dapat efektif jika digunakan untuk waktu tertentu saja. Saran dari kelompok kami pakai panel atau tenaga air. Oke, tepuk tangan ya. Bagus juga paparannya ya. Jadi nggak semua cocok, karena di Jakarta yang sudah banyak gedung-gedung tinggi gitu ya, malah diberikan panel surya. Jadi mungkin untuk di daerah-daerah ya tadi akan sampaikan gitu ya, manfaatnya sebenarnya dia dapat dijadikan energi alternatif jelas gitu ya. Apalagi khusus untuk daerah-daerah yang akses listriknya agak susah gitu, mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi tanpa mengurangi gitu ya pemanfaatannya kalau dibandingkan dengan panel surya. Sebenarnya getah dari kedondong itu juga sebenarnya sangat bermanfaat, apalagi kalau di daerah-daerah yang listriknya susah. Nah itu sangat bermanfaat digunakan. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai lahan yang luas gitu, kayak contohnya kayak di Jakarta, ya mungkin diganti gitu ya dengan cahaya matahari ya, dengan panel surya. Nah itu juga jadi hal yang cocok. Oke, bagus semua, terima kasih paparannya. Kita lanjut ke Bapak yang selanjutnya ya. Oke, kita lanjut di slide-nya. Nah, tadi kan kita udah sempat lihat ya ada cahaya matahari ya, tapi sesuai dengan hasil dari paparan kalian ketika melihat video bahwa cahaya matahari yang paling efektif kalau di Indonesia. Apalagi kan Indonesia iklimnya apa? Tropis ya, banyak disinari cahaya matahari ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa energi di sini kita lihat ya yang dapat kita manfaatkan dari matahari seperti kayak PLTS ya, ada pembangkit listrik, tenaga surya, ya nanti mungkin di situ ada panel-panelnya. Kalau kalian ke taman ini, ya kalau kalian perhatikan di museum gas itu kan minyak dan gas lain itu dia banyak panel surya gitu. Kemudian ada lagi energi angin yang dapat dimanfaatkan sumber energinya gitu. Dengan PLTB pembangkit listrik, tenaga bayu ya, bayu itu bercanda sejauh dengan angin gitu. Kemudian energi angin juga dimanfaatkan dalam pertanian sebagai penggerak pompa-pompa air untuk irigasi. Jadi kan hasil putaran itu nanti dia akan
Menghasil itu ya buat mengambil air atau buat tarik air yang irigasi, dan untuk menggiling padi juga dia bisa. Kemudian ada air ya yang umum yang kita ketahui, dia PLTA pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai yang deras ya, dengan membangun baling-baling. Hasil utamanya itu atau hasil rotasinya itu dia menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam bentuk genset ya, seperti yang bisa lihat ini. Kemudian di sini ya ada panas bumi atau geothermal. Di sini energi panas bumi PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, masih kurang begitu optimal ya, karena energinya itu sengaja energi ramah lingkungan, tapi benar tadi yang lolos sempat bilang ada dampak bahayanya ya, limbahnya itu agak sedikit mencemari lingkungan, jadi kurang begitu efektif, tapi dia juga termasuk ke dalam energi alternatif. Jadi di pembahasan selanjutnya Pak Ali minta untuk tiap kelompok silakan kalian berdiskusi, kalian boleh memilih apa aja nih energi alternatif, kemudian kalian presentasikan ke depan. Boleh menggunakan Canva yang dalam bentuk poster, boleh menggunakan PowerPoint atau video yang kalian cari, kemudian kalian edit, itu sangat diperbolehkan. Kalian cari tentang energi, contohnya kalian mau ngambilnya PLTA air gitu, kalian jelasin cara kerjanya itu seperti apa, kemudian pemanfaatannya itu seperti apa, kemudian di Indonesia sendiri daerah mana yang sudah memanfaatkan itu dan manfaatnya untuk daerah itu seperti apa gitu. Jadi Pak Aldi bebaskan, jadi Pak Aldi bebaskan mereka belajar kalian sendiri gitu, kalian mau ngambil musuh tema apa gitu. Jadi waktu untuk membuat kalian itu dari sekarang paling itu 20 menit dari sekarang, nanti silahkan diskusi. Mungkin ada mau pakai Canva dan untuk poster boleh, apa PowerPoint dijadikan PowerPoint untuk kalian nanti presentasikan ke depan, Aldi persilakan. Nanti kita akan mengomentari bareng-bareng dengan yang lain. Okay? Silakan, waktunya dimulai dari 20 menit dari sekarang ya, tadi ya. Jelaskan sistem kerjanya seperti apa, manfaat umumnya seperti apa, di Indonesia seperti apa, terus wilayah yang menggunakan itu apa manfaatnya. Boleh dari berita, boleh dari jurnal ya, boleh kalau dari jurnal silakan. Kalau dari jurnal nanti Pak Aldi ajarkan ya caranya dengan menggunakan Google Media ya. Oke, silakan, waktu berdiskusi dimulai dari sekarang. Diskusi dulu mau ngambil apa ya, dan terbaru apa yang mau kalian presentasikan tuh seperti apa gitu. Untuk kelompok Nadim, kira-kira mau ngambil apa yang mau disampaikan atau presentasikan? Baru mau diskusikan. Kelompok Nadim udah ada pertanyaan mau ngambil apa? Ya silakan menggunakan buku boleh ya, buku referensinya silakan. Poinnya itu cara kerjanya, manfaat secara umum, wilayah di Indonesia yang menggunakan energi alternatif tersebut, terus kebermanfaatan di daerah tersebut. Ada 4 poin ya Pak ditulis ya di sini ya, 4 poinnya. 4 poinnya yang pertama itu adalah cara kerjanya, kemudian manfaat secara umum, kemudian habis manfaat secara umum kalian jelaskan wilayah Indonesia yang mana yang menggunakannya, kemudian manfaat yang dirasa, dan terakhir analisisnya, apakah itu menguntungkan, ada dampak untungnya nggak atau negatifnya gitu ya, hasil analisisnya. Kalau mau ngambil apa? Belum kepikiran, mau ambil air, angin. Aisyah udah? Belum? Angin, mau ngambil angin. Kalau kelompok ini? Belum. Kelompok kali kan bukan, kalau ini air, kelompok mana ambil air. Kelompok ini? Air udah nggak apa-apa, nggak masalah kok. Apa sih beda?
cara kerja kalau misalnya nanti dia mengambil anginnya diapain referensinya boleh dari buku, dari jurnal atau dari berita yang memang sudah ini ya yang trust ya menurut saya. Jadi lebih enak pembagiannya ada yang cari informasi, ada yang ngedit, ada yang ini diskusi gitu. Harus kuning. Oke, kelompok 6 kita dapat air, angin, panas bumi. Sudah. Ada lagi ya kalau mau pakai yang biomasa juga boleh ya. Biomasa nih kayak kotoran hewan juga boleh ya, banyak juga dimanfaatkan. Biomasa juga bagus tuh, banyak yang dari kotoran sapi yang dijadikan juga bagus. Untuk hasil apa ya, paparannya boleh kalian WA di itu ya, di grup itu ya, di grup biasa. Untuk hasil itunya ya, poster yang mau dikirim silakan di ini ya. Nanti hasil poster atau filmnya juga nanti hasilnya ini ada di bawah ya, ambil ini.
Kalau ada pertanyaan nanti silakan tunjuk tangan ya Pak, saya kebingungan masalah ini nggak apa-apa, nanti Pak Aldi akan nampilin ya. Nggak harus poster ya, bebas ya, kalau kalian nyaman yang video gitu kalian edit boleh kok. Bisa kan jadi polri tidak yang untuk video juga boleh gitu. Tapi pas presentasi dibagi-bagi misalnya kerja di Indonesia gitu. Tapi dibagi-bagi ya karena mereka masih cara kerja lain-lain.
kan tempatnya ada di daerah contohnya kayak aneh kan misalkan di Serawang nah misalnya kalau di Serawang kayak tadinya awal-awal itu menjadi apa misalnya dia seperti tanya atau dia menyebutkan atau bagaimana jadi nanti itu yang dirasa iya boleh itu memang misalnya kayak di perahu ini buat itu kan angin tapi buat digerakin ya. Manfaat umumnya misalnya untuk menghasilkan listrik atau untuk apa untuk dia mobilnya kan umum tapi khususnya nanti listriknya diumum buat dirancang apa karena khususnya yang umum itu khususnya langsung contoh langsung kalau umumnya mungkin buat ini bukan listrik gimana ya contoh khususnya itu contohnya tadi buat gerakin apa semakin lengkap semakin bagus. Tapi poin penilaiannya itu ya dari poin-poinnya, kemudian presentasinya dan kelengkapannya ya. Jadi ada 3 poin utama yang Pak Abi nilai di sini ya. Yang pertama kayak bentuk apa poin-poinnya atau bentuk posternya, kemudian presentasi kalian, terus kelengkapan atau keakuratan datanya. Itu yang paling sama kaki paling penting. Yang bisa apa enggak? Yang bisa apa? Bayar. Nanti
saat presentasi suaranya agak lebih keras ya, jadi dia baru. Untuk penyerahan posternya sekitar 10 menit lagi ya. Penyerahan poster atau media lain yang kalian mau paparkan 10 menit lagi. Jadi nggak perlu bertele-tele, yang penting efektif ya. Bagi yang sudah mengirim, nanti jangan lupa lapor ke Paldi ya, nanti biar Paldi download dari laptop. Boleh dikirim ya? Ya, satu kelompok sudah mengirim portofolionya ya. Untuk poster. Jadi nanti yang bahasa tentang itu kelompok normal.
Jadi bagi-bagi kan siapa yang ngebahas apa gitu. Semenarik mungkin portfolio presentasi dan lain-lain. Diringkasannya secara efektif. Oke, 5 menit lagi ya pengumpulan posternya ya. Tapi download dulu ya, sebentar ya, beberapa poster.
Nggak usah tahu banyak, yang penting efektif ya. Ini kelompoknya Ningga sudah, sisa 2 kelompok lagi. Jadi kita ulang.
Sisa kelompoknya ini ya. Ayo. Dua kelompok terakhir kita akan mulai dan seperti waktunya. Tambah blok aja. Ya, masukin dulu. Oke, terakhir tinggal kelompoknya Nur ya. Bentar lagi kita akan mulai presentasinya ya, nanti untuk kelompok pertama Ronald, kelompok kedua Lingga, kelompok tiga kelompoknya Isa, kelompok empat kelompoknya Nur ya, presentasi ya. Kalau kalian bertanya nanti dapat poin ya, saya setelah kelompok satu paparan nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya. Oke, empat kelompok sudah siap ya.
Oke, kelihatan nggak Pak? Terang ya. Gini lagi ya, nanti sambil basah. Oke, silakan kelompok dalam. Maju ke depan, silakan bergerak. Nama, perkenalkan nama masing-masing kemudian topiknya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ranoli Alda Kemarin. Dan dari saya Ujian Jalapa, saya Sadira Asyarata. Izinkan kami memulai presentasi pada Nah, di sini yang pertama itu ada cara kerjanya, yaitu cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mengubah energi potensial dan kinetik. Kinetik dari air menjadi energi listrik. Air dari sungai atau waduk dialirkan melalui pipa atau penstock menuju turbin. Aliran air yang deras memutar turbin. Nah, itu di samping ada contohnya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat umumnya. Jadi manfaat umum dari penggunaan pembangkit listrik tenaga air ini yang pertama pastinya dia nggak menghasilkan emisi atau polusi udara. Yang kedua dia energinya itu stabil, yang berarti dia bakal terus berjalan seiring dengan arus sungai yang biasanya stabil, tergantung pada musimnya. Yang ketiga itu dia diantara semua pembangkit listrik yang terbarukan, air ini tuh paling biaya operasionalnya paling rendah. Dia cuma butuh turbin sama bendungan doang. Beda sama yang lain yang membutuhkan energi kimia dan semacamnya. Yang terakhir dan pastinya dia itu multifungsi karena bendungan dari pembangkit listrik tenaga air ini bisa dijadikan irigasi pertanian, terus juga dia bisa jadi pengendali banjir, bisa juga buat penyedia ketersediaan air bersih. Selanjutnya ada wilayah penggunaan PLTA di Indonesia ada 162 unit yang jumlahnya kalau kita dipersenkan menjadi 2,64% dari seluruh pembangkit listrik tenaga yang alternatif lainnya. Kalau PLTA itu hanya 2,64%. Nah, di Sumatera ada PLTA Sipan Haporas, khususnya di Sumatera Utara ini. Terus ada Jawa Tengah, yaitu pembangkit listrik tenaga Meca. Di Sulawesi Selatan ini ya, pembangkit listrik tenaga Larona. Selanjutnya ada kebermanfaatan terhadap wilayah. Pertama ada manfaat lingkungan. PLTA mempunyai manfaat lingkungan bagi beberapa manusia. PLTA bisa membantu menjaga lingkungan karena PLTA tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca atau polusi lainnya. Yang kedua ada manfaat sosial. PLTA juga bisa memberikan manfaat sosial bagi kehidupan manusia. PLTA bisa membantu dalam proses memperbaiki akses ke listrik pada daerah terpencil. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di daerah tersebut. Oke, dari hasil paparannya ingin bertanya dulu. Apa paparannya sudah jelas ini? Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita membuka sesi tanya jawab. Jawab dulu, ayo. Coba perwakilan yang pokok, yang terpoin. Ini apa lagi kita? Mulanya, silakan. Oke, silakan dulu ini kan lagi. Perkenalan nama saya Jasa Samutra. Izin bertanya untuk ini kan airnya itu di bendung ya, dan di bendung itu hasilnya kan berhari-hari atau sampai bertahun-tahun. Nah, ada nggak sih cara untuk membersihkan si air ini? Kan disebutkan tadi itu manfaatnya juga sebagai penyedia air bersih, dan air bersihnya itu dapat digunakan untuk minum atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari kayak misalnya mandi dan lain sebagainya. Itu aja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau bersih dulu apa sudah bisa? Langsung jawab. Oke, silakan. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Lia. Jadi
pembangkit listrik tenaga air ini kan dia itu cara kerjanya itu salah satunya adalah membendung air. Nah, cara supaya air di dalam bendungannya itu tidak penuh atau gampang dibersihkan, itu pastinya setiap tahun itu bendungannya itu volumenya itu diperbesar supaya air yang ada di bagian tempat bendungannya ini itu nggak terlalu penuh atau sampai meluap ke arah bendungannya. Jadi volumenya itu diperbesar setiap tahunnya. Misal kayak biasanya di ini ya di musim hujan biasanya itu di akhir musim hujan atau kalau di Indonesia itu bulan Mei ini atau enggak pas awal banget November kemarin. Terus yang kedua pemanfaatan lainnya selain buat air bersih doang. Air bersih ini nggak cuma dia bisa buat minum tapi juga bisa sanitasi sehari-hari, kayak misal buat membersihkan pakaian, terus juga dia dan pokoknya semua kebutuhan rumah tangga lainnya itu bisa digunakan untuk air bersih ini. Terutama kan Indonesia itu butuh banget yang namanya air bersih gitu loh. Nggak cuma air bersih yang dari penyaringan doang, kita juga butuh air bersih yang memang mengalir di sumur. Tapi saya pengen tanya lagi untuk yang kotoran yang ada di air bendungan tersebut kan itu kan ada dia nih. Kalau misalnya air volumenya diangkat kan kotoran yang di atas kan berarti buang kan, itu turun atau buang kan. Nah kalau misalnya kotorannya berendap di bawah itu bagaimana caranya untuk membersihkannya? Salah satu cara buat ngebersihinnya sih waktu bendungannya ini selesai, misalnya seperti yang tadi selesai bendungannya itu diperkecil volumenya, itu pas terakhirnya itu baru dibersihkan. Atau enggak waktu lagi volumenya itu besar nih, itu sembari dibersihkan gitu bagian dasarnya. Dengan cara apa? Salah satunya kalau menurut saya sih, ini sebenarnya pendapat pribadi saya aja ya. Kita bisa menggunakan sistem yang namanya itu, saya nggak tahu kalau nama fisikanya gimana ya Pak. Tapi caranya itu adalah bagian atas dari bendungannya ini kita berikan suhu yang rendah. Jadi suhu yang rendah ini dia bakal turun ke bawah. Seperti kalau misalkan pokoknya itu suhu itu bakal selalu suhu yang dingin itu pasti ke bawah, sedangkan suhu yang lebih panas itu bakal ke atas. Otomatis air yang ada di atas ini itu bakal turun ke bawah, sedangkan air yang di bawah ini naik ke atas. Nah pas dia naik ke atas bisa kita bersihkan seperti itu. Cuma nanti ini masuk ke poin negatifnya. Poin negatifnya adalah ini bakal merusak lingkungan yang ada di sekitar bendungan banget, terutama buat ekosistem ikan dan makhluk hidup lainnya. Karena nggak semua ikan di sungai itu dia bisa hidup di bagian permukaan atau tiba-tiba dia naik ke permukaan. Terima kasih buat kelompok yang atas jawabannya. Oke, Pak sedikit tambahin ya, maksudnya konsep pengenalan itu kalau kita kenal tuh namanya hampir mirip dengan pembelajaran geografi sebenarnya El Nino La Nina. Jadi dengan dua temperatur ya, benar temperaturnya dibedakan dari dasar sama permukaan. Jadi karena akibat perbedaan temperatur nanti fondasi bagian bawahnya kotoran bawahnya itu kan dia kan terangkat ke atas. Tapi sebenarnya gini, maksud dari pertanyaan dia itu gini, misalnya itu airnya bisa diminum apa enggak? Sehingga kalau kita pernah belajar nih waktu zaman SD pernah belajar nggak filtrasi air pakai sapu hijau dan lain-lain ya, cara buat bikin nyuling air kotor jadi air bersih gitu ya. Sebenarnya kan gini loh, kotoran itu nanti kan akan jatuh kan ke dasar gitu contohnya. Nah bagian permukaan itu akan bersih, jadi sebenarnya kan dia aman untuk diminum. Sebenarnya konsepnya seperti itu, jadi dia nggak berbahaya gitu. Jadi nanti akan terpisah sendiri antara kotoran dengan air yang bersih gitu. Nanti kotorannya akan mengendap gitu. Nah nanti biasanya kalau di negara maju itu dia ada pemeliharaan khusus nanti. Jadi pada fase-fase atau waktu tertentu benar apa yang kata Reno, nanti akan dikosongkan, kemudian nanti akan dibersihkan kembali gitu ya. Kalau misalnya dia tanpa mau merusak ekosistem ikan, yang benar nggak semua ikan kan cocok dengan suhu. Jadi ada yang mungkin dia kayak lele yang punya daya tahan yang kuat, mungkin ikan-ikan kayak nila dan lain-lain kan nggak bisa gitu. Oke, bagus banget jawaban dari Bapak, kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita persiapan untuk kelompok lainnya.
Boleh. Jadi terima kasih kepada untuk yang sudah bertanya pada saudara Lingga. Untuk kesimpulan pada presentasi kita pada hari ini adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah teknologi yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik secara ramah lingkungan. PLTA memiliki banyak manfaat seperti tidak menghasilkan emisi, energi yang stabil, biaya operasional yang rendah, serta fungsi tambahan seperti irigasi dan pengendali banjir. PLTA juga sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti di daerah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Selain ramah lingkungan, PLTA juga memberikan manfaat sosial dengan meningkatkan akses listrik dan kualitas hidup masyarakat di desa. Oke. Nah, saya putaran lagi ya. Putaran boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena ini ya kita lanjut ini ya karena hasil paparan ini kan ada banyak ya, jadi kita langsung ke Lingga, jadi kita mulai ada paparannya agak sedikit lebih cepat ya mengenai waktu. Oke, Bapak Lingga boleh maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai yang kami milih, yaitu energi terbarukan dari panas bumi. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Yusuf Saputra. Saya juga Rosannya Putra. Saya ada pengelolaan kami. Dan di sini kami akan memaparkan beberapa materi. Maaf, ini kayaknya yang sebelumnya ya. Baik, kita lanjut saja. Beberapa materi yaitu cara kerjanya, terus manfaat secara umumnya bagaimana, terus daerah yang menggunakannya itu ada di mana saja, terus manfaat yang dirasakan dari daerah tersebut apa aja, dan yang terakhir itu dampak negatif dan positif dari energi terbarukan panas bumi ini. Dan untuk materi pertama itu cara kerja akan dipresentasikan oleh ini di dalam gambar ini kita melihat bahwa ini gambarnya kurang jelas ya. Ini di bagian sini di poster itu adalah sumur bagian produksinya. Lalu sumur bagian produksi ini uapnya panas buminya diambil lalu dialirkan ke turbin. Nah, dari turbin itu untuk menggerakkan dari uap panas bumi yang sudah diambil dari sumur lalu dialirkan ke turbin. Nah, dari turbin itu yang bergerak mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Turbin yang sudah terhubung dari generator sini akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, lalu dari generator sini lalu didistribusikan ke konsumen. Seperti itu sih, lebih ini bagian sini saya kurang tahu sih, soalnya nggak dijelasin sih. Manfaatnya manfaat secara umum energi terbarukan, yaitu adalah energi terbarukan, lalu mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, jadi di sini ada contoh 3 daerah yang menggunakan PLTP. Yang pertama itu ada PLTP Wayang Windu dari Pangalengan, Jawa Barat. Yang kedua ada PLTP Sarula dari Sibuan Buali, Sumatera Utara. Yang
Yang ketiga ada PLTP Ulu Belu, PLTP Lampung. Jadi di sini juga ada manfaat yang dirasakan dari ketiga daerah tersebut. Yang pertama dari PLTP Ulu Belu memberikan manfaat signifikan dalam penyediaan energi listrik dan pengurangan emisi gas rumah kaca secara spesifik. PLTP Ulu Belu berkontribusi pada penyediaan 25% kebutuhan listrik di Provinsi Lampung dan mengurangi emisi karbon dioksida. Yang kedua ada manfaat yang dirasa dari PLTP Sarula. Manfaat yang dirasakan PLTP Sarula adalah penghematan subsidi listrik dan meningkatkan perekonomian daerah dan keandalan pasokan listrik di Sumatera Utara. Yang ketiga ada manfaat yang dirasakan PLTP Wayang Windu. PLTP ini berkontribusi pada upaya transisi energi nasional dengan menyediakan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Dan selanjutnya itu dampak dari negatif dan positifnya. Ini adalah rangkuman dari manfaat dari yang sebelumnya. Jadi yang pertama dari potensi untuk dampak negatifnya itu potensi kerusakan ekosistem. Jadi itu nanti kualitas dari tanah-tanah di sekitar PLTP itu akan berkurang gitu kualitasnya. Karena kan dari cara kerjanya aja itu akan mengebor dari tanah tersebut. Habis itu yang kedua itu pelepasan gas berbahaya. Walaupun dari manfaatnya itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga akan berkemungkinan untuk pelepasan gas-gas berbahaya yang lainnya. Terus yang ketiga itu biaya yang lebih tinggi dari pembangkit listrik tenaga yang lainnya juga. Terus untuk positifnya ini merupakan sumber energi yang terbarukan, terus juga memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal di sekitarnya. Terus yang ketiga itu emisi lebih rendah dari batu bara. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa makanannya seperti itu? Enggak? Kalau mau tanya, oke silakan. Saya ada di pertanyaannya untuk jadi saya ada di sini bertanya. Jadi dari dampak negatif yang poin kedua nih, pelepasan gas berbahaya, itu ada nggak sih cara daerah-daerah yang menggunakan energi panas bumi ini itu mengakali pelepasan gas berbahaya ini? Berarti solusi dari pembangkit listrik dari panas bumi ini untuk mengurangi gas berbahaya. Jadi jika kami berdiskusi dulu. Kelompok Aisyah ya, kalau ya siap-siap. Apa ini? What gas yang signifikan di dalam bumi itu di troposfer itu ada gas yang namanya panas bumi. Itu sumbernya langsung ke tanah gitu, benar ratusan meter ke bawah ya. Karena kan di bawah permukaan bumi itu ada lava yang bergerak aktif. Nanti ada tenaga yang mungkin eksogen. Gimana Bingga? Oke, silakan. Dari hasil diskusi kami jelaskan dulu gas berbahaya yang di sini yang dimaksudkan dan emisi gas rumah kaca. Jadi itu berbeda, suatu hal yang berbeda. Jadi pelepasan gas berbahaya dari yang PLTP ini itu gas yang dikeluarkan itu H2S atau hidrogen sulfida. Sedangkan emisi gas rumah kaca yang
yang dikeluarkan dari emisi gas rumah kaca itu CO2 dan juga CH4. Jadi suatu hal yang berbeda. Nah, bagaimana cara dari pembangkit listrik ini atau PLTP ini untuk mengurangi pelepasan gas berbahaya ini, yaitu menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan yang biasa disebut dengan CCS. Jadi itu cara kerjanya itu menangkap dari gas H2S atau hidrogen sulfida ini. Apakah sudah jelas? Ya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi dari hasil yang kita tadi cari, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Aisyah Liniarti. Saya Nadinisma. Jadi pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu itu termasuk salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang Gimana agak kurang ya, ramah lingkungan yang memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibanding dengan pembangkit listrik terbarukan lainnya. Prinsip kerja dari PLTB itu memanfaatkan angin sebagai sumber penghasil listrik. Terus alat utamanya itu generator. Dengan generator tersebut dapat dihasilkan arus listrik dari gerakan baling-baling yang bergerak karena hembusan angin. Terus ini tuh ada manfaat umum. Di manfaat umumnya itu sumber energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitar. Selanjutnya, selain manfaat secara umum, ini terdapat manfaat secara yang kita rasakan. Yang pertama ini ada mendukung kegiatan nelayan saat melaut, dan yang kedua penyerbukan tanaman yang dibantu oleh angin ini disebut dengan anemomik. Nah, jadi penyerbukan ini itu dibantu oleh bantuan angin yang menebarkan benang sari dari bunga jantan ke kepala putik dari bunga betina. Selanjutnya di sini ada wilayah Indonesia yang telah menerapkan energi angin ini. Yang itu pertama ada di Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitu Salam. Ini tepatnya di Aceh. Dia memiliki potensi energi angin yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk menggerakkan pompa air pada sistem irigasi. Hal ini dapat membantu masyarakat desa yang mayoritasnya petani dan berkebun, karena area persawahan dan perkebunan ini tidak didukung oleh sistem pengairan yang baik. Jadi dengan adanya energi angin yang membantu untuk menggerakkan pompa air dan pada sistem irigasi ini cukup membantu. Selanjutnya, selain desa itu terdapat juga di PLTB di Sukabumi, Garut, Pandeglang, dan Lombok. Selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu energi angin dapat membantu mengurangi polusi udara dengan menggantikan sumber energi konvensional. Dampak negatifnya itu energi angin menggunakan teknologi turbin yang mempunyai dampak negatif terhadap ekosistem dan kondisinya. Lanjut, kami ingin bertanya, apa pemaparannya cukup jelas? Kemudian sebenarnya, tolong tanya lagi. Oke, silakan. Ini kan energi terbarukan yang memanfaatkan angin buat jadi listrik. Gimana caranya dia bisa meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitar? Bagaimana
ini ya, pembangkit listrik tenaga angin dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar tuh sistem cara kerjanya itu seperti apa? Mau diskusi apa mau langsung dulu? Oke, silakan diskusi dulu. Oke, Dor ingin dijawab ya sama kelompok ini. Ya, silakan, Diva. Ini kan ramah lingkungan, terus menggunakan energi terbarukan, jadi dia tuh mengurangi emisi karbon tuh, itu bisa memperbaiki kualitas udara sekitar tuh. Jadi karena dia energi terbarukan, ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan artinya dia dapat mengurangi kadar CO2 di udara, makanya dia dikatakan dapat yaitu ya meningkatkan kualitas udara ya. Baik. Oke, kayaknya cukup ya untuk satu pertanyaannya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir siap-siap. Oke, silakan kelompok terakhir dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya. Langsung aja ya. Memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Supriyatin. Nama saya Sri Mulyani. Nama saya Aida Putri Sudardi. Nama saya Citra Sarita. Mengajak ke cara kerja PLTS. Sel surya adalah komponen elektronik yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Lalu modul surya terdiri dari beberapa sel surya yang dirangkai untuk meningkatkan tenggelam dan arus. Dan agar efisien, modul harus diarahkan ke matahari sesuai dengan kemiringan sudut lintang lokasi. Di Indonesia, modul di utara Katulistiwa menghadap ke selatan dan sebaliknya. Energi listrik disimpan dalam baterai untuk digunakan saat malam hari. Baterai di sini berfungsi sebagai penyimpan energi listrik secara kimiawi. Lalu ada juga baterai charge regulator digunakan untuk mengatur kedatangan baterai untuk mencegah overcharge. Overcharge, arus balik, dan hubung singkat serta mengubah semua komponen sistem. Manfaat secara umum itu kita ada satu, mengurangi daya listrik jangka panjang, dua, merupakan sumber energi terbarukan, tiga, cocok untuk segala iklim, empat, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, wilayah yang menggunakan itu ada PLTS Cirata Jawa Barat dan PLTS Likupang Sulawesi Utara. Ini manfaat yang dirasakan di wilayah sekitar PLTS Cirata dibangun di atas lahan seluas 200 hektar dengan lebih dari 340.000 panel surya. Setiap tahunnya pembangkit ini mampu menghasilkan 240 juta kilowatt listrik bersih, cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50.000 rumah. Masyarakat sekitar dan wilayah terdiri dari PLTS ini dapat menikmati energi yang stabil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, proyek ini membantu mengurangi emisi karbon lebih dari 200.000 ton per tahun yang berdampak pada udara yang lebih bersih dan lingkungan lebih sehat bagi generasi mendatang. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya apa pemaparannya cukup jelas? Ya, ini cukup jelas ya. Bila ada pertanyaan, oh boleh silakan.
Tinggal dia. Izin bertanya, ini kan PLTS ya, tenaga surya. Pastinya kan sangat terbuka gitu kan untuk mengambil tenaga suryanya ini. Pastinya kan ada debu lah, terus ada kotoran-kotoran gitu atau kayak kotoran hewan juga kalau misalnya lewat-lewat gitu. Dan pertanyaannya itu bagaimana cara perawatannya, terus juga kalau misalnya ada kotoran kayak gitu, pembangkitnya ini terganggu nggak sih listrik yang dihasilkannya itu? Terima kasih. Perawatan misalnya ya. Mau diskusi dulu apa enggak? Izin menjawab pertanyaan dari Linda. Perawatan PLTS dari panel keliling ini melibatkan pembersihan rutin untuk menghilangkan debu dan kotoran serta pemeriksaan komponen listrik yang dilakukan secara berkala. Lalu kotoran seperti debu atau daun atau kotoran yang disebutkan tadi itu dapat menghalangi sinar matahari mencapai panel sehingga mengurangi efisiensi dari PLTS ini. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penutup, Pak Aldi minta ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Ya, Ronald. Oke, sekarang Ronald maju ke depan dulu, sebelah sini. Sini ada ke sana ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan pembelajaran hari ini ya dari Ronald. Silakan Ronald. Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan semua poster kita pada hari ini. Jadi dari keempat poster tersebut kita sudah menampilkan dari mulai PLTA, dari terus juga ada PLTB, PLTS dan juga PLTP yang masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk menghasilkan listrik dengan cara yang ramah lingkungan. Dan juga pembangkit listrik yang sudah kita pelajari hari ini juga bertujuan untuk mendapatkan listrik dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu juga mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga ketergantungan kita terhadap energi fosil saat ini. Dan juga pembangkit listrik ini memberikan manfaat selain juga manfaat di sektor ekonomi juga dalam sektor sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya penting bagi lingkungan, tapi juga berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Oke anak-anak, sebelum Pak Aldi menutup pembelajaran, Pak Aldi simpulkannya dari keseluruhannya. Tadi kan kita sudah belajar yang namanya energi terbarukan ya. Sebenarnya energi terbarukan itu gunanya apa? Untuk menggantikan energi yang ini yang cepat habis. Tadi itu energi yang tidak bisa diperbarui kayak tadi apa? Fosil yang nanti menghasilkan minyak, bensin dan lain-lain. Ternyata itu sumbernya tidak banyak di bumi, makanya terciptalah energi alternatif atau energi terbarukan yang tadi kita lihat. Kan tadi ada apa aja energi yang terbarukan? Ada yang dari air, angin, panas bumi, ada biomasa atau lain-lain yang kita lihat. Terus tadi juga di Indonesia sendiri kalian sudah melihat ada banyak tempat yang ternyata sudah dimanfaatkan energi terbarukan. Dan bahkan tadi ada contoh realnya ya dari Getah Kedondong ternyata juga bisa menjadi energi alternatif. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana energi alternatif itu
ditransformasikan gitu ya ke dalam bentuk rumus-rumus fisika di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.